Jadi sebenarnya materi ini sudah ada di royalkey.info teman-teman ya. Royalkey.info adalah website khusus untuk support system royalkey di Indonesia teman-teman. Ya, ini yang tadi. Nah, ke slide selanjutnya teman-teman. Ternyata sekarang ini kondisi kita benar-benar yang tanpa kita sangka-sangka ya, tanpa kita prediksi sebelumnya, ternyata pandemi cukup melumpuhkan kita teman-teman. Ya, baik dari sisi orang yang sedang punya usaha, dari semua sendi teman-teman ya. Bahkan kalau di pemerintahan juga banyak potongan terkait COVID kayak gitu ya. Itu artinya kita pasti sudah sama-sama merasakan ya di era, bukan era ya, di zaman COVID ini semuanya serba susah ya kan, seperti itu. Nah, cuma teman-teman tentunya di setiap kesusahan itu pasti ada solusi ya, pasti ada solusi, semuanya pasti ada solusi. Oke, cuma solusinya apa teman-teman? Solusinya memang pada malam hari ini saya pengen bagian ke teman-teman semuanya sebuah industri digitalisasi ya, yang sebenarnya ini umurnya masih 10 tahun terakhir ya. Jadi cryptocurrency hadir itu kan sekitar 10 tahun terakhir. Kalau dulu orang bisa menyimpan aset itu dalam bentuk mungkin tanah, properti, emas seperti itu. Tetapi teman-teman sekarang aset itu sudah bergeser ya. Ada digital itu sekarang sudah jadi aset ya. Banyak portal-portal website yang sekarang nilainya bisa miliaran, triliunan hanya gara-gara portal websitenya memiliki traffic yang tinggi. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk kita bisa dapat seperti itu tentunya tidak gampang. Nah, tapi sekarang teman-teman untuk kita bisa memiliki aset digital itu sekarang cukup mudah ya dengan hadirnya cryptocurrency seperti itu. Nah, apa itu cryptocurrency teman-teman? Sebenarnya ini kan juga pasti teman-teman juga sudah mendengarnya ya, sudah banyak mendengar. Kalaupun kita belum pernah melakukan pembelian ataupun jual beli kripto, tentunya minimal kita sudah pernah mendengar ya. Banyak orang-orang hebat di dunia yang sekarang memang dia masuk ke dunia cryptocurrency dan bisa mendapatkan kesempatan juga ya, seperti itu. Contohnya Elon Musk seperti itu ya, teman-teman. Oke. Apa itu cryptocurrency? Sebenarnya cryptocurrency tidak banyak kita bahas malam hari ini. Kalau di Indonesia disebutkan sebagai komoditi digital ya. Komoditi Bapepti sendiri menyebutkan sebagai komoditi digital. Artinya kalau komoditi ini adalah barang, berarti barang digital. Oke. Terus dia memiliki sifat terdesentralisasi ya. Terdesentralisasi ini artinya tidak ada satu pihak pun yang mengatur dari si digital aset si kripto ini tadi. Kenapa? Karena dia memiliki teknologi di balik kripto yang namanya blockchain. Nah, blockchain ini saya tidak akan bahas di sini teman-teman ya. Terus cryptocurrency ini secara transaksinya dia bersifat peer to peer. Ya, peer to peer. Peer to peer ini ibaratnya kayak barter ya sebenarnya. Tapi enggak juga barter. Karena kalau barter itu barang satu jadi barang yang lain, tapi kalau peer to peer itu sebenarnya langsung ya, seperti itu. Terus lebih aman karena di balik kripto ada teknologi blockchain. Terus tidak ada batasan wilayah dan memiliki kecepatan yang tinggi. Oke, maksudnya kalau dibanding kita mentransfer sebuah uang ke luar negeri itu kan lama. Nah, dengan kripto itu bisa mempercepat waktu ya dengan biaya yang lebih murah. Nah, itu salah satu beberapa keuntungan cryptocurrency ya teman-teman. Contohnya cryptocurrency yang kita sudah pernah sering dengar, contohnya adalah Bitcoin ya. Bitcoin sendiri itu 2009 ya, 2009 teman-teman. Itu 2009 hadirnya Bitcoin dengan penciptanya yang sampai sekarang masih anonim ya teman-teman ya, masih anonim. Nah, karena Bitcoinnya sukses, maka banyak developer yang juga dia ngebuat juga teman-teman ya, ngebuat kripto juga seperti itu. Yang sekarang sudah sekitar 3.000 lebih ya jenisnya untuk cryptocurrency itu sendiri. Oke. Terus pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah industri kripto ini teman-teman ya. Keuntungannya bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa lakukan mining. Oke. Sebelum mining teman-teman saya boleh kasih dasarnya sebentar. Oke. Apa itu mining? Jadi seperti ini teman-teman.
kripto ataupun Bitcoin itu diciptakan, dia mengikuti kaidah-kaidah penciptaan emas. Jadi emas itu diciptakan beda seperti penciptaan batu bara ataupun yang lain. Jadi emas dengan perak itu diciptakan itu hanya satu kali. Ya, Bitcoin diciptakan hanya satu kali dan tidak pernah bisa ditambah, tidak pernah bisa dikurang. Nah, emas dan perak itu juga sama seperti itu. Artinya Bitcoin diciptakan itu mengikuti rumus-rumus penciptaan emas. Oke. Dan cara mendapatkannya juga seperti emas. Ya. Emas itu kita bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama, kalau saya nggak mau beli emas, saya tinggal pergi ke hutan, saya nambang emas. Tapi saya harus siapkan infrastrukturnya, ya, alat tambangnya seperti itu ya, alat berat dan semuanya. Yaitu tanpa saya membeli emas, saya bisa dapatkan emas. Tapi kalau saya nggak mau nambang, ya ada cara yang tercepat. Saya pergi ke pasar, saya beli emas. Bitcoin dan kripto juga seperti itu. Artinya memang pendekatannya ini memang seperti emas, seperti itu. Kalau saya nggak mau nambang Bitcoin karena mungkin saya nggak ngerti, saya harus siapkan perangkat komputer dengan kecepatan tertentu, dengan VGA dan hash tertentu, ya. Dan saya tidak mampu, maka cara tercepat adalah saya untuk memiliki kripto adalah saya membeli. Membeli di mana? Di market. Marketnya mana? Di pasar, di marketplace online. Ya, kalau emas ya marketnya offline, ya, market tradisional seperti itu. Kita benar-benar datang langsung ke pasar dan kita bisa beli emas. Kalau karena kripto adalah digital, maka marketnya juga digital, online, marketplace-nya. Oke, itu cara pertama. Kalau tidak mungkin, ya ada cara kedua, staking. Saya tidak akan bahas. Cara untuk bisa dapatkan keuntungan dari kripto, holding. Holding ini kayak kita memposisikan kripto itu sebagai digital aset yang nanti akan bernilai tinggi di masa depan. Contohnya misalnya kalau kita beli 2014, 2015 kita beli Bitcoin, masih harga 6 juta, 7 juta, 8 juta. Dan sekarang kalau kita jual itu sudah berapa ribu persen misalnya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, ya kan, 6 tahun ya dari 2015. Saya sendiri mulai membeli Bitcoin dari 2015. Oke, nah tapi kalau misalnya ini dirasa juga lama untuk menghasilkan profit, ya ada cara yang lain yaitu trading. Ya, sebenarnya di industri kripto untuk bisa mendapatkan keuntungan itu bukan hanya dari empat ini aja teman-teman. Kita bisa menjadi penyedia, ya, kayak agregatornya. Jadi kita di tengah-tengah. Ya, kita membuat marketplace, kita membuat exchange, itu bisa juga dapat keuntungan. Ya, seperti itu. Tapi pada malam hari ini saya pengen mempertegas bahwasanya materi malam hari ini kita akan lebih banyak bagaimana kita mendapatkan cuan dari sistem tradingnya. Jadi dagang jual beli kriptonya itu kita akan bahas di sana. Oke. Nah, menariknya teman-teman, ini ada tambahan informasi sedikit. Pasar sekarang sudah bertransformasi juga, sudah berubah teman-teman. Ya, jadi kayak apa? Kalau dulu orang untuk melakukan berniaga itu benar-benar mereka harus ke pasar. Dia bawa barang ke pasar dan orang yang pengen beli juga harus ke pasar. Ya. Dan pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ketika mereka bertemu terjadi transaksi. Ketika ada transaksi di sana ada keuntungan. Oke, itulah fungsinya dari pasar. Tetapi itu dilakukan secara benar-benar fisik kita datang ke sana. Nah, sekarang teman-teman pasar ini udah benar-benar bertransformasi, bergeser ke digital, teman-teman. Ya, benar-benar kita tidak perlu datang ke pasar, tapi sebenarnya kita sudah terakses dengan pasar. Nah, ini kan menarik, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke. Apa itu trading kripto? Oke, tadi saya jelaskan. Jadi sebenarnya trading kripto itu teman-teman, oke, jual beli cryptocurrency di bursa perdagangan kripto exchange. Nah, bursa perdagangan kripto sendiri kalau di dunia sekarang mungkin sudah ada sekitar 300 sampai 400 ya marketplace yang tersedia dan kita bisa pilih untuk melakukan perdagangan seperti itu. Ya. Terus contohnya itu kita bisa melakukan perdagangan di Binance, di toko kripto, kalau di Indonesia di Indodax seperti itu ya, di Huobi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk kita melakukan perdagangan kripto? Tentunya kita harus memiliki balance saldo yang berada di marketplace itu sendiri, ya seperti itu. Jadi uniknya dari pasar digital, ya di luar, kembali lagi ke materi
yang pasar tradisional, teman-teman. Benar-benar pasar digital itu melengkapi semua fitur yang semuanya ada di satu tempat. Ya, yang mau beli sudah ada di sana, ya, di platform itu. Yang mau jual juga ada di sana, barangnya juga ada di sana, tempat naruh uangnya juga ada di sana. Makanya itu memungkinkan kita tidak perlu ke pasar, tapi kita bisa melakukan perdagangan. Oke. Ini data dari CoinMarketCap, teman-teman bisa kunjungi coinmarketcap.com. Ini sebuah portal website yang sekarang sudah diakuisisi juga oleh Binance ya. Sudah diakuisisi, ini juga sudah Binance, milik Binance juga. Data terakhir bahwasanya setiap hari transaksinya bisa mencapai ratusan triliun per hari untuk di cryptocurrency sendiri. Jadi di beberapa waktu itu juga sudah mengalahkan transaksinya bursanya dari saham. Jadi kripto ini memang sebuah industri yang baru 10 tahun, tapi di beberapa waktu itu sudah bisa mengalahkan perdagangan saham. Ya, kalau forex itu masih gede banget ya, tapi ini juga sudah cukup gede teman-teman. Artinya kita sudah berada di kue. Kuenya ini udah cukup gede dan kita bisa masuk ke dalam marketnya untuk kita bisa dapat keuntungan. Oke. Cuma untuk mendapatkan keuntungan di trading, teman-teman, permasalahannya adalah kalau kita melakukan trading, itu pasti kendalanya kita nggak punya skill, apalagi ya, waktu, terus apalagi ya, analisa, yaitu termasuk skill ya. Terus apalagi ya, banyak psikologis, macam-macam lah teman-teman ya. Itu kalau kita memang pengen melakukan trading secara manual. Jadi sebenarnya kita di kripto kita bisa lakukan trading secara manual. Oke, tapi kendalanya seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Oke. Nah, ini trading manual. Oke. Kalau trading auto artinya sebenarnya kalau kita trading manual kita banyak kendala, kita sekarang sudah ada solusinya karena memang era digital ini semuanya kita disajikan dengan bagaimana manusia benar-benar dimanjakan ya, dengan dimanjakan sebuah teknologi yang benar-benar teknologi itu bisa membantu kita. Kalau ada sebuah teknologi yang tidak bisa membantu kita, itu berarti bukan perubahan ya teman-teman. Nah, di industri kripto sendiri itu belum lama itu adanya robot ya. Ada sih ada, dulu pernah ada robot yang melakukan perdagangan di kripto, tapi memang tidak maksimal ya, tidak maksimal seperti itu. Oke. Nah, menariknya di trading kripto ini teman-teman, kita tradingnya 24 jam. 24 jam terus 7 hari ya, 7 hari 1 minggu. Jadi trading kripto itu tidak ada hari liburnya ya teman-teman ya. Terus menariknya kalau kita melakukan trading dengan menggunakan robot, itu semuanya yang mengerjakan itu adalah robot. Ya, seperti itu. Oke. Nah, robot yang saya maksud adalah Royal Key, teman-teman. Nah, Royal Key sendiri adalah, saya definisikan si Royal Key itu sendiri. Royal Key ini adalah sebuah tools, sebuah alat, sebuah remote, sebuah kalkulator, bahasa kerennya sebuah robotik yang tugasnya, ya, teman-teman, yang tugas pertama dari robot ini adalah dia membaca posisi laba rugi dari dagang saya atau dagang teman-teman semuanya. Oke, jadi dia tugasnya ngebaca. Karena trading kripto tadi sepakat ya bahwasanya trading kripto ini adalah trading barang, trading komoditi, artinya ini spot trading ya, satu arah. Jadi kita benar-benar yang kita tradingkan itu beratnya atau jumlahnya kalau trading komoditi. Ya, kalau komoditi pertanian, pertambangan ya dia pakai satuannya berat. Jadi untuk mengukur sebuah keuntungan itu dia dari berat. Kalau 1 kilo dia untung 1.000, kalau dia punya 1 ton berarti dia untung 1 juta. Nah, karena kalau di kripto ini digital, maka dia tidak bisa ditimbang teman-teman ya. Maka dia pendekatan untuk mendapatkan margin itu adalah dari jumlahnya. Ya, kalau satu biji
biji itu saya untung 1.000, kalau saya punya 1.000 biji berarti untungnya saya 1 juta. Oke, ya. Nah, kembali lagi ke Royal Key, teman-teman. Oke. Royal Key itu hanya sebuah alat yang saya sudah sebutkan tadi, hanya sebuah robotik yang dia posisi pertama dia adalah dia bisa membaca dari perdagangan kita setelah pembelian, setelah kita membeli barang. Ya, barang yang kita beli tadi, ya, komoditi yang kita beli tadi, kripto yang kita beli tadi, setelah kita beli, per sekian detik, per sekian menit, dia arahnya kemana? Kalau dia naik, maka dia bisa membaca laba. Kalau dia turun, dia juga bisa membaca floating. Seperti itu. Setelah dia bisa membaca, maka dia akan melakukan perintah kedua. Perintahnya apa? Kalau kita setting 1,3, 1,2, 1%, 1,5, 2%, maka ketika dia sudah berada di posisi itu, maka dia akan jual otomatis sendiri. Ya, jadi tugas pertamanya sudah, tugas keduanya. Begitu juga dengan ketika dia setelah membaca ternyata harga turun, maka dia akan averaging ke bawah. Dia akan beli lagi seperti itu. Oke. Menariknya dari Royal Key ini teman-teman. Oke. Jadi aplikasi Royal Key ini menggunakan teknologi yang cukup tinggi ya teman-teman. Ya, kenapa? Karena memiliki kecepatan untuk melakukan auto trading di platform exchange terbesar di dunia. Jadi teman-teman, si robot Royal Key ini dia mampu mengimbangi kecepatan dari perubahan harga di Binance. Itu maksudnya teman-teman. Oke. Terus 24 jam 7 hari ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwasanya kita trading kita 1 minggu full, tidak ada hari libur, mau lebaran, mau hari Natal, mau hari Kuningan, mau hari apapun. Terus ini yang menarik teman-teman ya. Ini bukan sistem ROI, bukan Ponzi, bukan money game, dan bukan investasi bodong. Ini benar-benar real trading ya teman-teman. Oke, terus bagi hasil dari robot itu sendiri 80-20%. Jadi setiap kita trading di sini, pihak dari developer Royal Key diambil 20%. Dan kita memiliki bagian 80%. Ya, dari semua trading, mau trading besar, mau trading kecil, sama semuanya. Oke. Terus hampir tidak ada risiko ya teman-teman. Kenapa tidak ada risiko? Karena 100% dana kita ada di Binance. Jadi tidak ada satu balance trading kita yang kita pindahkan ke robot Royal Key. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satu USDT pun untuk balance trading kita yang kita pindahkan ke Royal Key. Jadi 100% dana kita ada di Binance. Ya, itu poin pentingnya teman-teman. Oke. Terus teman-teman, Royal Key juga sekarang teman-teman bisa dapatkan di Play Store dan di iOS ya. Dan di iOS juga teman-teman Royal Key sudah mendapatkan sertifikat lisensi dari Amerika ya. Untuk kemarin didaftarkan di iOS. Jadi dia sudah update di iOS bahwasanya Royal Key itu masuk jajaran aplikasi finance ya, dan aplikasi keuangan kalau di iOS itu. Oke, jadi tidak gampang sebuah aplikasi itu yang benar-benar bisa masuk di iOS dan memiliki rating yang bagus di sana seperti itu. Oke, teman-teman bisa cek nanti di iOS di Apple. Oke. Keuntungan menggunakan Royal Key teman-teman, yang pertama harga robot, harga remote ini ya hanya $120 per tahun. Jadi ini cukup murah. Jadi kita bisa dengan $120 per tahun, jadi kita sewa remote ini 1 tahun $120, kita bisa untuk melakukan perdagangan $100, $200, $1 miliar, 2 miliar, terserah kita ya, tanpa penambahan biaya bot lagi seperti itu. Oke. Ini berarti kalau kita anggap ini adalah karyawan ataupun asisten kita, berarti kita hanya membayar sekitar Rp5.000 ya, Rp5.000 per hari. Tetapi dia bisa melakukan perdagangan kita ya 24 jam full ya, seperti itu. Terus dia terkoneksi dengan API di Binance dan Huobi, market terbesar. Terus minimal balance. Jadi Royal Key tidak memiliki paket-paket untuk trading ya, karena ini memang benar-benar real trading. Jadi tergantung kita mau guna setelah kita memiliki alatnya,
Ya alat ini kita mau kasih tumpangan berapa, ibaratnya kayak gitu. Kita mau tumpangan yang kecil ataupun yang gede, seperti itu terserah kita. Jadi royalty tidak memiliki paket-paket trading join untuk trading sekian seperti itu. Ya, tidak ada lock model juga karena 100% dana kita ada di Binance. Oke, terus bekerja 24 jam otomatis sudah, full averaging ya. Terus potensial profit. Oke, potensial profit cukup tinggi teman-teman ya. Pengalaman kami yang sudah berada di Royal Key untuk 1 bulan kita bisa profit ya, full otomatis ya, tanpa kita melakukan trading ya, hanya menggunakan 5% dari modal ya. Jadi money manajemennya ketika kita melakukan trading di Royal Key itu hanya 5% dari modal kita yang kita entry untuk melakukan pembelian kripto. Selebihnya 95% itu dalam bentuk USDT ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu 1 bulan ada yang kalau 5% sih gampang sekali ya, 10% masih gampang, 15% kecapai ya kan, 20% sih masih oke ya kan. Jadi setiap orang di Royal Key, setiap robot itu tidak memiliki profit yang sama ya. Jadi ini benar-benar berbeda. Dari sekian puluh ribu orang tidak ada profit yang sama. Ya, kenapa itu tidak bisa? Nanti ada di sesi tanya jawab nanti. Oke, partnership Royal Key, Binance dan Huobi ini adalah market terbesar nomor 1, nomor 2. Oke. Logik kerjanya teman-teman dari Royal Key ini. Nah, ini fitur-fiturnya. Fitur-fitur Royal Key ini cukup mudah dipahami ya teman-teman, karena user friendly, karena developernya juga nggak sembarangan. Semua fitur detail cukup diperhatikan, resolusi pun diperhatikan. Jadi ini memang developernya bisa kita andalkan lah, seperti itu. Oke. Nah, semua fitur ini nanti teman-teman bisa dapatkan di basic training di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita memiliki agenda basic training khusus teman-teman yang baru join di Royal Key. Ya, syaratnya sudah memiliki bot dan sudah trading, seperti itu. Di setiap hari Jumat. Oke. Oke, fitur-fiturnya teman-teman nanti bisa tanyakan dengan teman timnya yang mengundang pada malam hari ini ya teman-teman. Oke. Terus logik kerja. Logik kerjanya cukup sederhana teman-teman. Ini salah satu contoh settingan ya, settingan logik kerja Royal Key, settingannya kayak gini. Oke. Contoh kita membeli salah satu koin dan misalnya harga koin robot sudah ngebaca misalnya sudah profit 1,3%. Tetapi robot belum melakukan penjualan. Kenapa? Karena dia belum turun 0,3%. Ya, kalau earning callback-nya kita pasang 0,3%. Ya, harga naik dan persentase naik jadi 2%, persentase naik jadi 3%. Ketika sudah 3%, dia turun sedikit 0,3, maka robot baru melakukan penjualan. Dan profitnya 2,7%. Padahal di robot kita settingnya hanya 1,3%. Nah, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Ya, begitu juga dengan ketika dia turun, ada misalnya turun 5% ya di sini, turun 3%, oke ya 3%, maka robot belum beli. Kenapa? Dia belum naik 0,3%. Oke, dia turun lagi 5%, berarti udah 7% penurunan. Baru dia naik 0,3%, maka robot baru beli, baru melakukan pembelian. Gitu. Oke, ini itu logik kerjanya sih robot Royal Key tadi. Oke, jadi cukup sederhana, cukup gampang dan mudah dimengerti ya, seperti itu. Oke. Nah, semua fitur setting ini sebenarnya teman-teman, robot tidak bisa memilih kita saya mau trading koin A, koin B ya. Karena robot tidak memiliki perasaan ya. Robot juga tidak akan melakukan pekerjaan kalau kita tidak perintahkan. Jadi semua fitur ini teman-teman kita bisa rubah semau kita. Ya, fitur-fitur ini. Earning callback, buy in callback, sub modenya, averaging-nya sekian persen, profitnya kita mau rubah, tapi semua fitur dari developer sudah disiapkan. Ya, jadi kayak kita beli mobil itu dari pabrik sudah disiapkan. Tapi kadang kita yang anak-anak muda misalnya suara knalpotnya nggak terlalu kenceng nih, ganti yang underbone kayak gitu kan.
ganti yang racing. Nah, ibaratnya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, itu semuanya kita bisa rubah ya, teman-teman. Tapi developer dia sudah siapkan settingannya seperti itu. Oke, dan semua settingan itu benar-benar kita sebagai manusia yang memiliki analisa, yang mampu menganalisa market, kita bisa menuangkan, ya, mengekspresikan analisa kita tadi ke bot ini. Nah, ini menariknya dari Royal Key. Jadi kita bukan menyerahkan nasib kita 100% sama si Royal Key. Ya, itu bedanya dengan robot di luaran sana. Robot di luaran sana benar-benar kita sebenarnya nasib kita 100% diserahkan sama robot. Tapi kalau di sini tidak, ya. Nanti ada fitur tombol-tombol yang semuanya itu kita bisa pergunakan di saat kapan, itu semuanya ada. Nah, itu ada di basic training ya, teman-teman. Oke. Terus, tapi kalau misalnya, Mas, kalau misalnya saya juga mau memahami bed setting juga susah. Terus saya juga nggak ngerti kripto nih. Saya baru dengar kripto aja, Bitcoin aja baru 3 hari dengar gitu. Ya udah, nggak usah masalah, nggak ada masalah teman-teman. Karena di Royal Key memiliki fitur namanya copy trade, ya copy trade, dan kita dari Royal Key Indonesia juga sudah ngebuka copy trade, ya copy trading di mana pemilihan koin, setting trading itu semuanya sudah dilakukan sama si copy trade. Jadi kita tinggal ikut saja. Yang kita lakukan hanya money management. Ya contoh, kalau kita misalnya mau trading 10.000 USDT, berarti 5% dari 10.000 USDT, berarti sekitar 500 US dolar. Nah, 500 USDT tadi tergantung kita mau ngambil berapa koin. Misalnya kita mau ngambil 5 koin, berarti satu koin entry-nya 100. Kalau kita mau ngambil 10 koin, berarti satu koin entry-nya 50. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Money management 5% dari trading. Dan itu kalaupun kita nggak mau ngurusin yang setting trading, semuanya itu kita tinggal ikutin copy trade. Ya, copy tradingnya sudah disiapkan seperti itu. Oke. Testimoni teman-teman. Oke, testimoni banyak. Saya kemarin dapat laporan juga ada ibu-ibu di Tangerang, karena ibu-ibu itu juga seorang pengusaha. Dia nggak tahu kripto, tapi satu hari dia bisa take profit 200 kali. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya ini benar-benar robot bekerja bisa maksimal. Ya, benar-benar dia bisa membantu kita, bahkan membantu kita yang orang yang tidak mengerti pun dia bisa lakukan itu seperti itu. Oke, itu teman-teman, kalau untuk informasi di sekitar trading, poinnya adalah yang pertama, dana kita pegang sendiri di akun Binance dan harga robot cukup terjangkau karena hanya 120 US, berlaku 1 tahun atau sekitar 5.000 satu hari, jadi cukup murah. Terus dia memiliki kecepatan yang tinggi, ya. Terus user friendly, jadi banyak keuntungan, ya. Tidak sebanding sebenarnya kalau dengan harga 120 dolar 1 tahun itu tidak sebanding. Saya sendiri kalau misalnya saya pengen buka supermarket, saya angkat karyawan saya untuk melakukan jual beli di supermarket saya, minimarket saya. Nggak mungkin mereka, karyawan saya mau gaji, oke kerja sama saya nih, jualan kelontong nih. Satu hari saya gaji 5.000. Mungkin mereka nggak mau, teman-teman. Ya, artinya ini cukup murah dan terjangkau. Dan ini sebenarnya tidak sebanding dengan kinerja si robot ini sendiri sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Itu dari informasi yang teman-teman sebenarnya kita bisa dapat opportunity di saat pandemi, ya. Yang semuanya serba susah, yang punya usaha pun keuntungannya sedang menurun, omsetnya sedang menurun, bahkan ada yang sempat gulung tikar juga. Saya sudah banyak ketemu pengusaha transportasi, kemarin juga sempat jual mobil busnya 3 biji untuk bertahan ngebayar karyawannya, seperti itu. Artinya ini teman-teman cukup kita bisa andalkan di masa sulit seperti ini, tetapi kita bisa terakses ke sebuah market perdagangan dan intinya kita bisa berniaga. Nah, itu poin pertama, teman-teman. Nah, kalaupun ada juga misalnya, Mas, kalau misalnya saya pengen dagang kan keuntungannya kan tergantung modal. Iya benar. Ya, seperti itu. Setiap orang dagang, kalau dagang untung modalnya gede, ya, untungnya juga bisa gede seperti itu. Cuma teman-teman yang mungkin belum memiliki finansial yang cukup untuk melakukan perdagangan,
ada kesempatan kedua ya yang Royal Key belikan untuk kita di sisi program afiliasi ya, seperti itu. Nah, program afiliasi dari Royal Key ini sendiri teman-teman, dia siapkan 74%. Ya, 74% sorry, 74% ya. Terus 60% dari sharing profit. Oke. Perhitungannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pengen menjalankan bisnisnya ya, kalau mau ya, kalau nggak mau ya trading aja kayak gitu. Kalau mau trading misalnya modalnya gede ya trading aja, profitnya ya estimasi ya 5, 10, 15, 20%, 30% ya, 1 bulan estimasinya segitu. Ya, tapi kalau kita pengen sambil ya iseng-iseng cerita kan nggak ada salahnya juga kan. Kalau saya aja makan bakso enak, saya cerita juga sama teman saya, oh itu di sana baksonya enak tuh, makan sana gitu kan. Artinya nggak ada salahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita melakukan seperti itu, royalty sudah siapkan ya. Royalty sudah disiapkan. Jadi afiliasinya teman-teman, ketika robot kita aktif robot ya teman-teman, itu status kita sebagai V1 kayak gitu ya. V1 itu apa? V1 itu adalah orang yang robotnya aktif tanpa memiliki balance di Binance, memiliki balance trading pun kalau robotnya aktif itu disebutnya V1. Nah, ketika V1 terus misalnya dia trading, nah, terus dia cerita sama temannya, maka dan temannya tadi juga berlangganan bot, ya, maka V1 tadi mendapatkan 30 USDT, ya, sekitar 450.000 lah. Seperti itu. Itu bonus sponsornya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya adalah rank selanjutnya adalah rank V2. V2 itu seperti apa? V2 itu orang yang sudah mereferensikan 3 orang, ya. Dan 3 orang tadi masing-masing mereferensikan orang juga, dan jumlahnya ada 20 orang, ya. Total di bawah ada 20 orang, maka kita sudah jadi V2 dan hak kita naik jadi 40%. Oke, seperti itu. Maka ada selisih antara V1 dan V2 ada selisih $10 karena kita memiliki hak 40 USDT, sedangkan V1 memiliki hak hanya 30 USDT. Oke, jadi masih ada 10 USDT. Nah, 10 USDT dari satu bot yang tercipta di bawah V1 kita, V2 masih mendapatkan 10 USDT. Seperti itu. Oke, terus rank yang selanjutnya adalah V3. V3 kita tinggal tambah 5 teman kita, 5 bot ya yang kita sponsori langsung, dan totalnya kita di bawah kita ada 3 orang, ada 3 orang V2, totalnya ada 100, maka kita naik jadi V3. Terus status kita jadi 50 USDT kayak gitu. Teman-teman, ada selisih juga masih $10 antara 40 dan 50. Maka kita masih bisa mendapatkan selisih dari V2 kita, 3 orang tadi, ya. Kita masih bisa mendapatkan selisih 10 USDT per satu aktivasi bot. Seperti itu. Oke. Dan itu sampai V4, V5, V6 ya teman-teman. Ini cukup gampang untuk ngitungnya, marketing plan-nya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari di royalkey.info atau nanti teman-teman bisa minta slide-nya ke teman-teman yang mengundang. Oke. Ini contohnya teman-teman ya, ini contohnya. Contoh V1 30 US juta. V2 kalau misalnya dia ngajak V1 40. V3 ngajak V1 bisa 50. V4 ngajak V1 60. V5 ngajak bisa 65. V6 ngajak bisa 70 seperti itu. Oke. Terus potensi income. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Ya, selisih peringkat ya antara V3 dan V2. Ketika terjadi selisih peringkat maka kita bisa mendapatkan 10 USDT ketika terjadi selisih peringkat. V1 dan V2, V2 dan V3 kayak gitu. V3 dan V4 kayak gitu. Ya. Nah, dimulai dari V5 itu selisihnya 5 USDT. Ya kan antara V4 dan V5. Itu tapi kita bisa mendapatkan 5 USDT per satu aktivasi bot dari total grup V4 kita. Itu artinya kayak gitu teman-teman ya. Unlimited tanpa melihat kedalaman. Itu dari aktivasi bot. Oke. Yang kedua teman-teman
ada namanya sharing profit. Ya, sharing profit ini didapatkan dari tim kita yang melakukan trading dan dia profit. Oke, cara baginya seperti apa? Cara baginya seperti ini, teman. Oke. Jadi setiap trading kita, siapapun itu yang melakukan trading besar ataupun kecil, dia potong 20% sama royalty. Ya, kita bagian 80%. Dari 20% tadi, teman-teman, royalty dia akan bagikan 60%-nya. Oke, kita lihat Vinam 60%. Oke. Cara baginya sharing profit itu sama seperti cara ngebagi selisih harga robot tadi. Ya. V1 memiliki hak 20%, V2 30%, V3 40, V4 50, V5 55, V6 60%. Ya, dari setiap rank maka ada selisih. Maka ketika berbeda rank selisihnya akan naik ke atas dan itu unlimited, tidak terbatas. Ya, kita udah cek semuanya, marketing plan ini tidak ada beban sistem. Oke, seperti itu. Jadi 60% yang dibagikan. 60% dari berapa? 60% dari 20% tadi. Karena royalty diambil 20%. Nah, dari 20% tadi royalty dia bagikan 60%-nya dari 20%-nya. Dari 20% tadi, teman-teman. Ke kita. Oke. Itu dalam bentuk sharing profit dan ini per detik, teman-teman. Ini tidak ada sharing profit nanti jam 1 malam ya dibagikan, tidak ada. Ketika ada take profit ya di bawah kita, itu kita langsung dapatkan. Ya, seperti itu per detik, teman-teman. Oke. Jadi ini juga sistemnya juga sudah cukup bagus ya, teman-teman. Ya, sudah otomatis semuanya. Nah, ini ada potensi lagi, teman-teman, untuk di V6. Nah, V6 ini memang peringkat yang paling tinggi ya. V6 ini dia bisa mendapatkan 2 income. Ya, selain dari grupnya V5, itu V6 ini bisa mendapatkan Global Dividend Sharing Profit Internasional dari seluruh orang yang trading ya menggunakan royalty, maka V6 akan mendapatkan ya 10%. 10% dari 20%, seperti itu. Masih ada satu lagi Global Dividend Aktivasi Bot ya. Aktivasi bot itu disiapkan $10, tapi ada syaratnya. Jadi per satu aktivasi $10 itu disiapkan untuk V6 ya dari seluruh dunia. Ya, syaratnya ada. Ya, itu next di belakang ya, teman-teman ya. Ini testimoni afiliat, artinya testimoni bonus aktif ya teman-teman. Oke. Oke. Banyak teman-teman yang melakukan aktif di royalty 3 bulan, 4 bulan, bonusnya sudah di atas 3 miliaran lah totalnya. Seperti itu sudah banyak sekali teman-teman ya. Kalau yang 1 hari memiliki bonus aktif 1 juta itu bukan cuma ratusan orang, udah mungkin udah beberapa ratus orang di Indonesia udah 1 juta itu bisa berpenghasilan 1 hari. 1 hari 1 juta itu udah banyak sekali teman-teman. Oke. Langkah memulainya teman-teman, ya teman-teman yang belum memiliki aplikasi royalty bisa download di Play Store dan iOS. Ya, ambil kode referralnya dari teman-teman yang mengundang malam hari ini Jom. Ya, segera tanyakan, minta kode referralnya. Terus kalau yang sudah punya Binance, gunakan saja Binance yang lama. Kalau belum punya, silakan download Binance atau Huobi, ya kan, register di sana, verifikasi, aktivasi robot, ya, deposit di Binance, ya. Kalau belum mengerti trading, tinggal ikut copy trading, sudah selesai. Oke, teman-teman. Informasi ini sebenarnya teman-teman bisa baca-baca juga di royalty.info, ya. Sudah saatnya kita mengambil keuntungan dari market kripto terbesar dunia. Jadi sudah saatnya kita ngambil kue, di mana ada banyak kue di market kripto, perdagangan kripto. Ya, seperti itu artinya teman-teman. Oke. Mungkin itu sharing dari saya teman-teman. Kalau memang ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan. Pak Denis juga cukup paham. Sambil saya melakukan perjalanan nanti saya masih bisa pantau untuk kalaupun teman-teman pengen bertanya saya masih bisa jawab juga. Mungkin itu teman-teman sharing dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Kalaupun saya ada salah ucap saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Santoso untuk presentasinya. Terima kasih Pak. Sekarang ya kita agak flu saya Mas, jadi kurang fit.
Tapi Iya, nggak tidak usah apa-apa, khawatir Pak. ya, nggak mungkin sampai sono flu-nya. Paling handphone saya yang ketularan flu nanti. Oke, Pak. Nah, ini kita masuk ke Q&A. Bapak Ibu silakan bertanya. Untuk mau ngomong langsung tinggal di raise hand aja. Tinggal di unmute terus bisa langsung bicara aja. Atau ada yang dari kolom chat. Boleh kalau Iya. ada kolom chat. Oke, ada yang mau Oke, bertanya ini langsung. ada, silakan Pak Petrus. Ya. Ya, silakan Pak. Iya, selamat malam Pak Denis dan semuanya. Pak, saya mau nanya itu Pak. Kan Bapak kan orang nomor 1 lah di dunia lah ya, selain yang dari India. Kunci sukses Bapak itu gimana ya Pak ya? Biar supaya teman-teman juga tahu. Kalau materi kita pastinya sudah sering juga gitu kan ngedengar. Kita pengen tahu kunci suksesnya Bapak bisa sampai seperti ada sekarang di tingkat yang sekarang itu caranya gimana Pak? Tolong beritahu kami. Terima kasih buat waktunya Pak. Pak Petrus, terima kasih Pak Petrus. Jadi sebenarnya tidak ada rumus yang pasti ya Pak ya. Karena di setiap profesi apapun itu ada orang sukses, ada yang nggak sukses. Sepakat Pak ya? Di setiap profesi, ya pasti itu ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, artinya sebenarnya kita tinggal mempelajari pola di profesi apapun ya. Kita nggak bicara royalti ya. Kita lihat aja pola yang orang sukses di industri A misalnya. Itu bagaimana? Itu pasti dia beda polanya dengan orang yang belum sukses. Sama-sama di industri itu. Tapi kalau memang mau ditarik garis benang merahnya, mereka memiliki kesamaan. Ya, industri beda, tapi dia punya satu kesamaan. Konsisten, komitmen, dan mau membayar harganya. Mereka pasti dia punya ciri-ciri minimal seperti itu. Konsisten, artinya konsisten dia melakukan terus. Ya kan? Bukan berarti contoh kita buka warung aja Pak, kita buka warung ya. Hari ini kita buka, kadang jam 8 kita buka, kadang jam 6 pagi, kadang jam 11. Pelanggan kita aja bisa kabur Pak. Ini orang nggak jelas sih buka warung, aku lagi mau beli rokok, nggak buka lagi kayak gitu kan. Artinya mereka nggak konsisten. Seperti itu. Nah itu sih Pak, jadi konsisten, komitmen, lakukan terus saja, lakukan terus dengan melakukan, karena memang kita berada di industri marketing ya. Di marketing tentunya product knowledge itu semakin kita kuasai, semakin kita menguasai maka kita semakin enak menjalankannya. Kalau secara teknis seperti itu. Cuma kalau dari secara keseluruhan ya konsisten, komitmen, mau bayar harganya. Itu Pak. Oke terus. Iya, makasih ya Pak ya buat waktunya. Terima kasih buat ilmunya nih saya dapat pada malam hari ini. God bless Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Petrus sudah bertanya. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan di raise hand atau bisa isi di kolom chat. Di kolom chat boleh Mas, ada yang bertanya ini di belum chat? ada sih, belum ada Pak. Belum ada yang di chat ya. Iya. Yo Bapak Ibu, nih kesempatan yang luar biasa nih langsung sama orang V6. Kapan lagi nih kita bisa nanya nih langsung ke orangnya langsung. Mungkin aku mau bertanya nih Pak, sama tentang perjalanan Bapak juga ya. Gimana sih cerita latar belakangnya gitu ya? Kenapa ini Bapak nomor 1 di Indonesia Royal Q bisa masuk di Indonesia, kayak gimana tuh Pak ceritanya? Terus Oke, sebenarnya saya bukan, ya saya di teman-teman yang kasih saya gelar 001 itu ya teman-teman, padahal saya bukan 001.
Jadi Royal Key tidak mengenal 001. Saya sendiri bukan orang pertama yang join di Royal Key di Indonesia. Jadi sebelum saya, itu di bulan April itu sudah ada beberapa teman-teman saya yang udah join. Udah join duluan, itu maksudnya. Ya, waktu itu saya dikabari sama teman saya, memang sama-sama pemain kripto, Mr. Sufi dari Malaysia. Bro, tanggal 16 Mei ya, tanggal 16 Mei. Waktu itu masih lebaran bro. Ayo lebatin. Oh iya, saya bilang gitu. Bro, udah tahu robot ini belum? Saya bilang gitu. Ini robot bekerja di Binance bro, gini. Ah, yang mas saya sih yang bener. Ya udah, waktu itu karena saya memang pengguna Binance juga sudah lama. Kalau saya tidak gunakan Royal Key pun nyimpan di Binance mau ratusan juta juga tidurnya saya nyenyak gitu loh. Ya kan, makanya begitu saya tahu ini ya sudah, saya nggak panjang lebar lagi ambil pikir, karena toh juga dana saya di Binance kan gitu. Waktu itu saya coba, dan waktu itu saya tanya, bro, di Indonesia siapa yang kamu udah kasih tahu? Saya bilang, si A, si B, si C, si D, si E, sudah bro. Mungkin ada sekitar 5 orang kan sudah. Dan mereka sudah beli bot, ngecoba kayak gitu. Dan berarti sekitar mereka bulan April, saya di Mei, berarti hampir 1 bulan. Terus apa kata mereka? Ya mereka kadang ada yang trading, ada yang enggak juga bro. Waduh, saya bilang. Padahal ini kan networkingnya saya udah lihat tuh. Dia udah kasih tahu networkingnya gitu. Ya udah gini aja bro. Mereka nggak ngerti bahan duit nih, saya bilang. Ini saya lihat ini udah bahan uang ini gitu kan. Ya. Jadi saya udah melihat ini bahan uang gitu loh Mas. Kenapa? Karena saya ngelihat sudah sekian tahun terakhir, khususnya Indonesia ya, itu banyak kita dibombardir money game lah. Ya, yang koin abal-abal lah ya kan, bisa beli nggak bisa jual lah, macam-macam lah Mas ya kan. Dan saya melihat market sudah tidak mau yang seperti itu. Ya, orang sudah nggak mau seperti itu. Orang benar-benar di saat pandemi ini punya tabungan sedikit, ketika dia pengen produktif dengan uangnya tadi, dia harus benar-benar jeli, benar-benar harus berpikir berkali-kali. Nah, waktu itu saya sudah melihat itu. Begitu saya tes market di hari pertama, saya bikin Zoom. Sorry. Di sini sih. Waktu saya bikin Zoom waktu itu, dan saya hanya undang 5 orang teman saya yang memang waktu itu juga teman kripto. 5 orangnya langsung join semua. Makanya nanti saya lihat bonus saya ada $150 di tanggal 19 Mei. Nanti saya buka akun saya. Itu Mas ceritanya. Wow. Jadi meskipun Pak Santoso bukan pertama di Indonesia, tapi bukan. Dengan komitmennya Bapak ya sekarang ya, bisa dilihat langsung P6 nih pertama di Indonesia ya Pak ya. Ya, di dunia. Jadi sponsor saya sebenarnya sudah saya salib. Maaf sponsor saya. Dari Malaysia, dari beberapa upline, dari China juga. Udah lewatin ya Pak ya? Udah lewat. Ya, karena ya itu tadi, kita benar-benar kita ngelayanin semua tim lah ya kan. Kalau memang saya bisa lakukan, saya bantu semuanya lah. Kayak hari ini juga, saya makan paling 5 menit tadi. Waduh, udah hampir jam 8, tutup makan. Udah mau masuk Zoom ya kan. Sekarang gitu, sibuk untuk ya. Ini ya, edukasi teman-teman di bawah ya, Pak ya. Ya gitu. Oke, ini ada makasih ya Pak ya udah jawab Pak. Ini ada pertanyaan Pak mengenai tadi tentang money game gitu-gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ragu. Dari Theo Bambang ada yang nanya, apakah ini scam? Ya, itu Pak pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, Mas. Jadi sebenarnya untuk melihat scam ataupun tidak itu cukup mudah lah, cukup mudah ya teman-teman. Kita lihat aja dana kita ada di mana. Dana kita ada di mana itu udah kita bisa jawab sendiri. Ya, itu Mas. Aman di Binance ya Pak ya? Iya, mau dia ada perusahaannya segede bagong, mau izinnya setumpuk,
ya kan? Mm-mm. Kalau dana kita masih mereka yang kelola, ya nasib kita 100% sama yang kelola dana kita. Gitu. Iya. Makanya ini bukan investasi, teman-teman. Kita berdagang. Beda loh, dagang sama Berdagang. investasi beda loh ya. Betul. Berdagang, iya, trading kan dagang, Mas. Mm-mm. Trading itu kan dagang. Beda dengan berinvestasi, ya kan? Trading ya trading, berinvestasi ya berinvestasi. Oke. Siap. Sangat menjawab ya untuk pertanyaannya. Ini berikut ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Ferry Gurning. Mau nanya ke Pak Santoso, dalam bisnis ini lebih menguntungkan trade atau ajak orang join di Royal Queue? Mungkin dari trading atau jaringan. Semuanya menguntungkan. Jadi sebenarnya kalau untuk trade mungkin nggak, Mas. Kalau saya modal 100 USDT, terus dalam sebulan saya bisa profit 10.000 USDT. Mungkin nggak, Mas? Modal saya 100 USDT. Trading nggak mungkin deh. Iya, nggak mungkin, Mas. Gitu loh. Jadi yang namanya trading, dagang, semuanya sama, Mas. Saya dagang toko kelontong depan rumah. Toko kelontong sembako, Mas. Modal saya 10 juta. Oke. Untung saya misalnya 5%. Berarti saya dapat untung 500.000 ya. Oke. Tapi ada teman saya, dia buka minimarket, Mas. Supermarket. Dia modalnya misalnya 1 miliar. Oke. Dia profit juga 5%, Mas. Oke. Bulan itu teman saya dapat 50 juta, benar? Tapi saya cuma dapat 500.000. Sama-sama 5%. Oke. Nah, artinya teman-teman ya kalau dagang ya segitu aja, profitnya bisa diukur gitu loh. Bisa diukur sesuai modal kita. Ya, teman saya bisa dapat 50 juta sama-sama dagang kelontong, Mas. Tapi saya cuma dapat 500.000. Padahal sama persenanya, dia profit 5%, saya juga profit 5%. Tapi uangnya beda, Mas. Tumpuannya dia bertumpuk-tumpuk, saya cuma sedikit. Jadi tergantung Itu modal dari ya, Pak ya, trading. kalau trading ya. Tergantung modal. Betul. Itu. Jadi artinya kalau kita belum punya berkesempatan memiliki balance trading yang besar, ya afiliasilah solusinya. Ya kan, apa salahnya sih kalau kita misalnya kita bercerita sama teman kita, toh ini juga bukan program scam, ya kan? 100% dana ada di Binance. Profit tidak mengganggu juga, teman kita sedang bekerja, kita juga, kamu resign dari pekerjaan lah, ikut royalti kan enggak juga. Jadi sebenarnya itu cara pandang kita aja. Asal kita mau, justru dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ke depan, kita memiliki balance trading miliaran di Binance. Asal mau. Jadi dari hasil afiliasi, dari memang plan pemasaran yang sudah disiapkan dari developer, hasilnya kita withdraw ke Binance, ya itu jadi balance trading kita. Balance trading saya ada 50.000, saya modal awal $100 mencoba trade robotnya, Mas. Ini gitu. Saya boleh minta sesuatu nggak nih ke Pak Santoso nih? Nah, ya. Iya boleh nggak share ke kita nih Pak, income-nya Bapak per hari ini gitu. Mungkin untuk memberikan kita semangat nih, V6 berapa sih gitu? Oke teman-teman, tapi ini global dividend belum masuk ya. Karena kemarin saya chattingan di feedback. Jadi saya sendiri teman-teman, saya sendiri belum pernah ketemu developer, manajemen pun belum pernah ketemu. Ya. Dan saya tidak ditunjuk dari China saya, Mas Santoso kamu kembangin di Indonesia. Enggak. Jadi tidak ada settingan, tidak ada rekayasa. Tidak ada yang menunjuk saya 001 pun tidak ada. Itu istilah dari gitu. kita ya berarti ya. Okay. Iya, kayak gitu. Oke. Tapi teman-teman kalau kita bisa lakukan dengan konsisten, komitmen, ya peluang masih besar kok. Indodax itu penggunanya ada hampir 4 juta loh sekarang. Belum toko kripto, ya belum pintu, belum yang lainnya.
Market kita cukup besar. Di Indonesia paling sekitar yang join di Royal Key ya antara 20.000 sampai 25.000 deh. Market online, artinya market orang yang sudah tahu kripto, Mas. Padahal di luaran sana orang yang mau cuan itu banyak juga yang nggak ngerti kripto. Mereka mau cuan, Mas, gitu loh. Nah, itu kan tugas kita aja memberi pemahaman yang detail dan jelas aja. Iya. Kalau kita bisa kasih pemahaman yang detail dan jelas, orang mau kok kayak gitu. Pasti mau kok gitu. Sebanyak itu loh. Jakarta aja ada 12 juta loh, Mas. Nggak perlu keluar kemana-mana, Mas sebenarnya. Betul. Ya kan, Bekasi aja berapa juta ya kan gitu. Baik, market kita cukup potensial. Makanya Indonesia, India, Cina itu kan dari semua produk ya market potensial, Mas. Market potensial itu ya Cina, India, Indonesia, Afrika. Gitu loh. Nah, masa kita orang sendiri pribumi kita nggak bisa ngelihat market potensial itu gitu. Artinya ini kita bisa lakukan semua orang, dan ini saya coba saya share screen ya. Sorry. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Iya. Berapa kira-kira nih income V6? Oke. Market cukup jelek ya teman-teman. Kelihatan Mas ya teman-teman? Ya, kelihatan Pak. Screen saya cukup jelek, tapi memang Royal Key memiliki sistem trading grid trading. Oke, layer 1 sampai layer 4. Oke, saya buka ini. Settingannya. 20 layer. Oh. Layer 1 sampai layer 4 itu satu kesatuan averaging. Ya, tapi ketika harga turun ke bawah, masih turun juga. Ketika nyentuh layer kelima, maka itu disebut sebagai open posisi baru. Jadi kayak trade baru, Mas. Trade baru di harga yang sudah di bawah. Ini kan potensi profitnya gede. Biarpun kondisi floating, kondisi merah, kita masih bisa profit. Nah, ini hebatnya dari si robot. Dan itu kalau kita lakukan trading manual, itu tidak mungkin, Mas. Bayangin teman-teman, kalau misalnya kita trading manual, modal misalnya berapa deh modal, terus kita kita ambil 10 atau 20 pairing pasangan trading. Kalau manusia itu udah kacau itu, Mas. Apalagi sampai 30 pairing trading itu nggak mungkin. Ya kan, gimana dia melakukan manajemen dia, gimana dia melakukan eksekusi. Nah, dengan robot ini kita bisa ngambil 50 pairing pasangan trading pun bisa, yang penting modal kita kuat. Kayak gitu. Ya, semuanya sudah tersistematis. Oke. Ini dari hasil trading. Kemarin market masih jelek ya. Kemarin masih jelek 271. Ini 1% dari modal profitnya. 270, sorry. 0,7%. Karena 1%-nya 370. Oke, hari ini 0,1%. Ya, karena memang market lagi jelek. Lagi jelek ya memang. Ya, lagi jelek. Tapi pas market lagi bagus ya ini, teman-teman. Oke, ada yang 300, 400, ada yang 600. Ya, ini per hari, teman-teman. Ini murni 600. Trading yang saya benar-benar saya nggak lakukan karena saya nggak suka trading. Ya kan, saya malas trading, nggak punya waktu untuk trading. Ya, saya cuma gunakan 5% dari modal dan cycle full otomatis. Saya hanya start pertamanya saja. Itu dari trading saja ya teman-teman. Itu dari trading saja. Kalau mau aktif ya ini teman-teman. Ini aktif. Ini masih ada segini yang saya belum withdraw ya. Ini masih ada segini. Itu belum saya withdraw. Nah ini kalau mau di withdraw kurang dari 10 menit masuk Binance ini. Ya, itu masih ada balance gitu belum saya withdraw. Sampai malam hari ini tanggal 14 ya, Mas ya. Ini dari 2 bonus aktivasi bot sama sharing profit.
tanggal 14 Mas. Sekarang jam Wow. 21. Kemungkinan bisa sama dengan kayak kemarin tanggal 13. 15.000 ya. Ya, sempat 26. Oke, Wah, saya dia boleh sampai tunjukin. 26.000. Ya, boleh saya tunjukin hari pertama saya di Royal Key. Oke. Tuh tanggal 19, 150 USDT. Saya sponsori 5 orang. 19 Mei. Tanggal 20, ya. Tanggal 20-nya 0. Saya nggak sponsori orang. Hasil trading saya dari $100. Tanggal 21 saya nggak sponsori orang juga. Hasil trading juga. Tuh. Sharing profit trading, sorry. Ini sharing profit trading 0,4, $1,9 tanggal 21-nya. Ya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan lah ya, kita jadi acuan. Saya nggak bermaksud untuk mempengaruhi teman-teman dengan bonus saya, karena saya dari dulu ngajak orang sebenarnya saya nggak pernah tunjukin bonus saya ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak nih. Presentasi orang pun saya nggak pernah tunjukin, saya lebih suka logiknya dulu deh teman-teman, logiknya dapat dulu baru deh ini kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Santoso. Ini jadi terbukti ya teman-teman ya. Aku sampai pakai kalkulator ngitungnya. Asetnya udah sampai 1 miliar ya. Dan keuntungan dari sharing profit tuh sampai ratusan juta, 200 juta per harinya, Bapak Ibu. Luar Global biasa. dividend belum Mas ya? Global dividend diberikan 1 bulan sekali. Oh, Kita 1 bulan dapatkan sekali. sharing profit dari seluruh orang trading seluruh dunia karena royalty udah di 20 negara. Lebih. Ya, Argentina, Brasil itu ngeri itu, Afrika itu perkembangannya luar biasa, India, Irlandia, Australia, ngeri, Pak. Ini bukan produk kaleng-kaleng, Pak. Benar-benar. Ini Enggak, memang bukan robot serius ya, Pak ya. kaleng-kaleng ini, Pak. Iya, developernya bukan kaleng-kaleng ini, Pak. Dia punya aplikasi nggak sembarangan. Bang, ini udah saatnya ya kita terjun nih ke cryptocurrency. Dan kita masih punya opportunity, Mas. Kita seperti yang saya bilang, pengguna Indodax aja 4 juta, Mas. Wow. Dan mereka perlu diselamatkan daripada dia ngupdate status Perlu di Facebook. ditarik ya, Mas nyangkut. Ya, daripada dia bentar-bentar ngupdate nyangkut. Daripada main Nyangkut. manual ya capek-capek, Ya, mikir-mikir nih terus naik atau nyangkut. turun. Mending Ya, ngasih ke robot nyangkut. nih. Gitu. Nyangkut, dia cari teman tuh. Temennya ada yang nyangkut enggak gitu kan. Oke. Oke Pak, ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, boleh dijawab dari LF. Kalau robot beli di pucuk dan floating loss hampir 20%, gimana ya Pak? Bagaimana agar profit konsisten? Nah, mungkin nih teknik ya Pak ya, teknis. Teknis ya, itu sebenarnya di hari Jumat. Tapi sebenarnya asal kita menggunakan, kita sudah hitung kalkulasi ya teman-teman. Sebenarnya dana kita cukup untuk misalnya di atas 20% penurunan harga, misalnya 25%. Dan 25% itu misalnya kita pasang sekitar 20 layer. Jadi sebenarnya kita masih bisa profit, Mas. Kayak akun saya ini dia sedang trading di layer, ada yang trading di layer 10, ada yang trading di layer 15, ada yang sedang trading di layer 7. 1, 2, 3, 4 masih floating. Layer 5 floating, layer 6 floating. Tapi di layer yang saya sebutkan tadi, dia masih bisa profit. Kan harga kan naik turun setiap harinya. Ya, naik turun lah harga kan. Hari ini naik 4%, turun lagi 3%, naik lagi 4% ya gitu. Karena masih Saturday ya, 5 hari ini Saturday ya, setelah turun. Profit kok. Ya, bapaknya tadi yang paling penting adalah money management dulu. Ya, money management. Saya di setiap kesempatan itu selalu saya sampaikan, mau sehebat apapun ilmu tradingnya, di kripto sudah 7 tahun mainin kripto, kalau dia gunakan 100% dari modalnya untuk beli kripto,
ya dia pasti floating. Karena itu bukan trading namanya, itu gambling. Membelikan uang kita semuanya ke salah satu digital asset itu gambling, bukan trading. Bahkan saya waktu di awal saya sudah simulasikan 50% dari modal, 20% dari modal, 10% dari modal. Jadi kenapa kita ketemu angka 3-5% itu bukan, itu dari pengalaman, Mas. Betul. Ya, dari pengalaman, itu bukan dari rumusan yang kita bikin segini deh, enggak. Kita sudah alamin semuanya floating yang dari itu. Makanya teman-teman yang baru jangan sampai lakukan yang kami sudah pernah lakukan, kesalahan. Karena ketika kami dapat tools robot ini, kami nggak dikasih tahu cara pakai guna mesin ini kayak gitu. Ini ada mesin tapi cara gunanya nggak dikasih tahu, Mas. Coba gimana? Kan harus test drive dulu, Mas. Nah, kami yang orang-orang awal ini yang test drive. Sudah Ya, jam teman-teman jangan terbangnya lakukan. ya, pengalaman. Tapi Cari masih ada yang pengalaman dulu. lakuin, Mas. Masih ada aja lakuin, Pak. Saya sudah melanggar aturan ya, tapi saya udah tahu, Pak. Oke, jadi ini tugasnya Royal Q Indonesia ya untuk membantu kita kasih tahu nih. Ini jangan kayak gini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang bapaknya tadi tunggu aja, Pak. Jadi ada tunggu aja. Ada dua cara, kita bisa tambah modal atau ya rubah settingan ke 20 layer, boleh, atau tunggu ya kan, karena di kripto ini kan nggak ada istilah MC ya kan, harga mah pasti balik aja. Pasti ya Pak ya. Oh ya, mungkin 1-2 pertanyaan lagi Pak ya, bisa Pak? Atau Silakan satu pertanyaan teman-teman aja kalau nih? pengen bertanya. Iya, ini aku bacain Pak. Ada pertanyaan dari ini coba yang Johannes Hodi. Ini mau tanya Pak, jika kita punya banyak downline, tapi semua downline tidak ada yang ikut trading, berarti kita tidak dapat untuk passive income-nya Pak? Oke. Pasif income itu kan dari robot bekerja, Mas ya. Kalau dari downline itu kan aktif income ya. Iya. Jadi kalaupun downline kita nggak ada trading, kalau kita punya balance trading ya tetap menghasilkan profit. Oke, jadi pasti downline-nya ada main trading juga, pasti ada profit Ya untuk sebenarnya kita. sih kalau orang beli bot ngapain ya, kita orang beli motor ngapain kalau nggak dinaikin motornya kan gitu. Orang beli bot minimal lah dia trading ya, belum punya modal gede ya modal kecil dulu kayak gitu kan. 100 ya minimal ya Pak bisa. Ya minimal 100, ngambil satu koin aja. Satu koin kayak gitu. Sambil belajar, sambil nanti ada modal dari mana, sambil nunggu modal kan bisa gitu loh, Mas. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Dari Hadi Kode. Mau tanya, apakah di dalam copy trade yang kita copy melakukan sell, maka kita juga akan selling juga? Atau kita hanya melakukan copy strategi plan saja? Ya, kita hanya ketika kita melakukan copy trade, kita hanya mengikuti dua. Yang pertama, pemilihan koin, yang kedua settingan. Jadi, misal, karena copy trade ini kan dia sudah misalnya udah pasang misalnya 3 hari, 4 hari, ataupun sudah 1 bulan si copy trade tadi. Kemungkinan salah satu koin dia sedang floating. Ketika kita masuk, belum tentu kita floating, Pak. Beda, Pak. Itu yang pertama. Jadi banyak. Jadi contoh, kalau si copy trade tadi melakukan sell aja dia untung, belum tentu kita juga bisa untung. Ya, karena entry-nya berbeda. Dia masuk sudah 1 bulan, kita baru hari ini. Jadi yang dia berikan itu adalah pemilihan kripto dan setting tradingnya. Baik. Ya, sudah menjawab ya untuk Hadi Kode. Oke, pertanyaannya saya rasa sudah. Ini ada juga mungkin Henry Michelle. Untuk deposit di Royal Q minimal berapa? Ya tadi 100 bisa ya Pak ya untuk modal trading. Sama biaya robot 120 sekarang. Oke. Bisa. Ya, baik Pak Santoso, kami berterima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Oke teman-teman,
sudah selesai Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita tetap masih ada acara-acara selanjutnya yang akan datang. Sangat dipersilakan Bapak Ibu untuk hadir dan mengajak teman-teman yang lainnya. Kita juga punya technical support. Jadi Bapak Ibu yang masih bingung tentang teknisnya, ngechat di hotline. Nomornya 08 1111 5680 20. Nah, itu nanti akan dikirimkan di grup dan teman-teman bisa langsung tanya di hotline-nya Royal Ritz. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya Immanuel, saya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak pantas. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menghadiri acara malam hari ini. Sampai bertemu lain waktu. Sukses selalu. Salam Ritz. God bless you. Terima kasih semuanya. Salam Ritz. Selamat malam. Salam Ritz. Salam Ritz. Salam Ritz.